Oke, selamat pagi. Kita coba bahas sedikit ya tentang MIPA ya, terutama dalam bidang fisika. Mungkin karena waktu yang terbatas tidak semuanya bisa saya bicarakan hal yang global saja ya. Karena waktunya juga sudah mendekati hari H. Jadi beberapa soal fisika seperti yang kita lihat di beberapa panduan dan contoh itu ada yang kita disuruh untuk menghitung, ada yang kita diminta untuk mencari konsep atau persamaan rumus dari beberapa soal yang diberikan ya. Contohnya di nomor 1 ini dia diminta menuliskan atau mengerjakan tentang persamaan lintasan partikel ya. Artinya di sini dia tidak memberikan angka sama sekali, dia hanya memberikan persamaan-persamaan, nanti hasilnya pun juga nanti dalam bentuk persamaan. Beda dengan beberapa soal yang lain, dia diberikan angka, kemudian kita diminta untuk menghitung ya. Ini 1, 2, 3 dia masih dalam bentuk konsep atau persamaan. Yang nomor 4 misalnya dia sudah diminta untuk menghitung ya. Itu. Oke, kembali ke yang pertama. Jadi di sini misalnya kita dalam soalannya tentang mekanika klasik ya. Jadi tentang mekanika yang Newtonian yang sudah dibahas sebelumnya, belum relativitas kuantum dan sebagainya, masih fisika klasik ya. Di sini kita lihat bahwa kita diminta menuliskan persamaan lintasan dengan yang diketahui adalah persamaan kecepatan ya. Nah, di sini kecepatan seperti contohnya di sini, kecepatan itu dituliskan dalam bentuk persamaan ya, Vx dan Vy ya. Vx dan Vy. Kemudian artinya apa, dia dalam sumbu X dan dalam sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X. Nah, dia punya kecepatan ya. Dalam hierarkinya, dalam urutannya itu ada persamaan posisi ya. Ntar saya buka Word saja. Nah, dia kecepatan ya, ini posisi X dan Y, ini posisi ya. Jadi posisi benda dalam satu sistem koordinat itu letaknya di mana. Artinya apa? Kemudian setelah dia persamaan posisi ada persamaan kecepatan. Artinya apa? Dia posisinya berpindah dalam suatu satuan waktu tertentu ya. Nanti kalau dia dalam sesuai dengan searah sumbu X, dia kecepatan dinyatakan dalam Vx, Y dalam Vy ya. Artinya apa? Posisi itu akan berubah karena adanya kecepatan dari suatu benda ya. Jadi dia posisinya berubah karena suatu kecepatan. Di atasnya kecepatan ada percepatan lagi. Ada percepatan. Nah, artinya apa? Kalau dia ke sini, posisi ke kecepatan ya. Kecepatan ini kalau kita definisikan adalah perubahan posisi tiap satuan waktu. Nah, misalnya kecepatan itu adalah perubahan posisi ya. Perubahan posisi tiap waktu. Ini definisinya ya. Jadi kecepatan itu adalah perubahan posisi tiap waktu. Kalau dia percepatan itu adalah
perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, kalau kita lambangkan dia, V itu atau kecepatan itu adalah perubahan ds dibagi dt. S ini jarak ya, lambang jarak, entah terserah lambangnya apa. D ini diferensial atau turunan. Kalau kita di fisika atau di matematika kalkulus itu namanya turunan. Atau kita definisikan sebagai perubahan. Ini perubahan posisi tiap perubahan waktu ya, karena posisinya berubah, waktu pasti berubah. Nah, ini. Nah, makanya di soal nomor 1 tadi kita kembali ke PDF-nya. Makanya di sini ada perubahan di sini. Oh, ini yang diketahui kecepatannya ya, diminta persamaan lintasnya dibalik. Nah, kalau kita posisi ke kecepatan yang ke arah sini, ini kita diferensial. Kalau dia dari kecepatan ke posisi atau ke atas posisinya, itu kita integralkan. Nah, ini integralnya. Kalau diketahui posisi, kita mencari kecepatan, maka kita harus diferensialkan atau turunan. Namanya diferensial. Kalau dia integral, kecepatan, kita tahu fungsi kecepatan seperti soal nomor 1 tadi, kecepatannya diketahui, maka kita diminta mencari posisinya, maka kita harus mengintegralkan kecepatan itu ya. Persamaan kecepatan itu kita integralkan sehingga kita dapatkan posisi. Jadi makanya S atau yang terdiri dari X dan Y posisinya itu hasil integral dari kecepatan. X itu adalah integral Vx dx ya. dt waktu ya, karena tadi integralnya waktu ya. Integral dari dt, maka X itu adalah Vx kalikan T. Ada nilai awalnya tambah konstanta, jadi tambah X awalnya berapa. Nah, ini posisi X nya. Jadi sama dengan ini ya, X0 plus Vx kalikan T, Y juga dikalikan T. Nah, seperti ini kita memerlukan integral di dalamnya. Ya, jadinya adalah suatu persamaan garis lurus. Yang nomor 2 ini tentang percepatan. Jadi dia bergerak ke atas, lift bergerak ke atas dengan percepatan semakin cepat ya. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah. Jadi ada yang lift ke atas dia dipercepat, G ke bawah dia turun ke bawah ya percepatannya. Dinyatakan percepatan kedua bola. Ya, percepatan kedua bola. Jadi dua buah bola yang masing-masing bermassa M1 dan M2, M2-nya lebih besar, kemudian diketahui percepatan gravitasi adalah G. Percepatan kedua bola itu seruput berapa? Ya. Percepatannya adalah sama sebenarnya ya. Nah, kenapa? Karena di konsep fisika itu kecepatan itu kecepatan jatuh ya. Kalau Anda googling itu kecepatan jatuh bebas, itu V itu adalah akar 2 kalikan G kalikan H ya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh massa. Tadi kan ada massa 1 dan massa 2 ya. Ini tidak berpengaruh, tidak ada masuk ke rumus ini. Kecepatan jatuh bebas adalah akar dari 2 kalikan G ini maksudnya percepatannya kalikan H. Nah, G ini karena tadi dia kasusnya dalam lift, maka dia ada A ya, ada A yang ke atas, ada yang G ke bawah. Ini tinggal dijumlahkan saja ya. A nya berapa yang ke atas, G nya ke bawah berapa, mana yang lebih cepat atau gimana.
Jadi tidak tidak berpengaruh dengan apa namanya, dengan masanya. Ya. Ini integral siklik ya. Mungkin Anda perlu baca lagi tentang integral siklik. Ini sudah mulai menghitung. Jadi kalau Anda googling dulu, misalnya kata kunci ada induktansi mutual, dari ada dua buah kumparan dengan parameter masing-masing, jari-jari dan panjang, jumlah lilitan, interaksinya berapa, bisa di googling. Ini disuruh menghitung soalnya. Harus kita jeli ya, karena memang fisika tidak bisa dipelajari untuk dalam sesaat ya, memang. Jadi memang perlu latihan dan pengalaman sebelumnya ya. Nah, di sini misalnya batang bimetal, jadi dua buah logam dengan pemuaian yang berbeda, jenis yang berbeda, maka dia kalau dikenai temperatur maka dia akan lenggong ya. Kalau dia salah satu dia memuai lebih panjang, maka dia di bagian luar. Yang batang nomor 2 ini misalnya ya. Material nomor 2 ini dia punya pemuaian yang lebih panjang daripada yang satu, sehingga dia lengkungnya seperti ini. Kalau dia dipanaskan dengan selisih temperatur delta, ini selisih ya, dari awal sampai akhir selisih temperatur, misalnya sekarang 20 jadi 100 derajat, maka delta T-nya ada 80, kemudian dia akan lengkung, ditanyakan adalah radiusnya misalnya. Nah, ini kembali Anda diminta menuliskan persamaan, kemudian Anda harus jeli juga tentang ya gambar ini ya. Nah, gambar ini misalnya dia ketebalan ini X ya, ketebalan totalnya X1 dan 2, ketebalannya X, separohnya adalah X per 2. Ini separoh, satu material itu separohnya X per 2. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga tadi di sini muncul pembahasan adalah ada X per 4. Nah, padahal di sini tadi munculnya ada X per 2. Di sini muncul X per 4. Nah, di sini misal saya gambarkan ulang, ini R, bukan ini bukan R, maaf salah. Nah, ini R ini sampai segini. Nah, ini R nih. R ini sampai segini. Yang segini, yang ini X per 2, ini juga X per 2. Nah, X per 4 itu dari mana muncul? Karena Anda meninjau satu material, ini material 2 dan material 1, itu di tengah-tengahnya. Jadi muncul lagi, Anda menganalisisnya di pertengahan dari material ini. Nah, ketebalan satu material itu diakui diberlakukan di mana tempatnya. Anggapannya dia di tengahnya. Nah, ini jadi di tengah sini. Separohnya dari X per 2 adalah X per 4. Makanya dia muncul ini R, untuk meninjau di material yang kedua itu tambah X per 4. Meninjau di material 1 separohnya lagi, maka dia separohnya lagi X R kurangi X per 4 di sini. Ini untuk material 1, material yang kedua R ditambah. Nah, itu. Jadi disitulah munculnya notasi seperti ini.
tinggal matematika biasa. Dari seandainya ditambah maka ini persamaannya ya. Ini panjang material 1 adalah setelah dia dipanaskan adalah panjang awal dikalikan 1 ditambah alfa koefisien muainya dikalikan selisih temperatur ya, ini 2 kalau ditambahkan jadi ini ya. Di matematika biasa saja maka Anda menemukan rumus R nya kira-kira seperti itu. Selanjutnya silahkan mungkin Anda bisa cari di Google ya, di Google banyak tutorial yang lain, silahkan diikuti saja. Semoga bisa jadi bahan untuk ON MIPA selanjutnya. Ya, ini sudah fisika modern berbeda dengan mekanika klasik tadi. Ya. Mungkin di beberapa persamaan sudah dia diberikan, tinggal kita mencoba menganalisisnya seperti apa, digabungkan dengan pengetahuan Anda tentang konsep fisika. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, semoga berhasil, semoga lancar, semoga bermanfaat ya. Terima kasih.